Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Hafiz, mahasiswa PPG LPTK UIN Raden Patah Palembang di batch ketiga tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa 25104182478. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asri Al-Ikhlas Desa Tanjung Batu Seberang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Mari sama-sama sebelum kita belajar, Ustadz minta ketua kelas untuk dapat memimpin adik-adik atau kawan-kawannya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ahmad Rafa zidni ilman. Kakak Rafa sehat hari ini? Kakak Rafa tangannya sakit ya? Ya mudah-mudahan kita doakan kakak Rafa mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Delisa Mumtaza. Fardan Muhammad Alian. Sama 1 2 3. Wow. Yes, semangat. Semua sudah semangat. Ustadz sudah menyiapkan presentasi PowerPoint. Nanti bisa kalian catat di buku catatan. Dan boleh nanti kita akan berdiskusi. Nanti Ustadz kasih lembar LKPD. Di sana ada 3 soal mengenai perilaku tentang bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nanti akan ada video yang Ustadz putarkan, kalian simak video tersebut, kalian ambil pelajaran, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan sini, bukan di depan kelas, tetapi di depan proyektor, ya. Tujuan pembelajaran dari bab hidup lapang dengan berbagi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup lapang dengan berbagi berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap lapang dada dan semangat dalam berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku berbagi di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan sikap berbagi melalui kegiatan sederhana. Di antaranya ada di kelas dan di sekolah. Maka kalian melihat teman atau tetangga yang sedang dalam kesulitan? Pernah apa tidak? Pernah ya, Ustaz juga pernah. Kapan? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Kapan? Siapa? Kakak Hakim. Kapan Kak Hakim? Nanti Kak. Kakak Hakim. Kapan Kakak Hakim pernah? Kemarin. Ada teman yang jatuh dari sepeda lalu saya bantu. Pernah melihat teman saya yang jatuh dari pohon. Wow, jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon katanya. Lalu dibantu. Oke, terima kasih Kakak Hauzan. Apa yang akan kalian lakukan jika melihat teman atau tetangga yang sedang dalam kesulitan? Ya, kakak lagi.
Apa? Dibantu. Dibantu. Ada lagi? Siapa ini? Kakak? Aidan. Aidan. Apa? Mendoakan agar sehat lagi. Oh, alhamdulillah. Berbagi berarti memberi sebagian yang kita miliki, bukan seluruhnya ya. Memberi sebagian yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas. Tapi ikhlas itu niat karena Allah Ta'ala. Kita berbagi itu niatnya ikhlas, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Berbagi itu tidak selalu tentang harta yang kita miliki, ya. Tetapi juga bisa berupa tenaga kita. Tenaga seperti apa? Menolong. Atau kakak Hauzan tadi, ada teman jatuh dari pohon. Ketika dia nangis, sudah tidak apa-apa, diangkat, kemudian dihibur. Atau misalnya manggil ayahnya, ayah, kakak Aska jatuh dari pohon, tolong. Nah, ditolong kan? Itu namanya membantu dengan tenaga, berbagi dengan tenaga. Kemudian dengan ilmu seperti apa? Berbagi dengan ilmu seperti Ustadz sekarang, Ustadz dan Bunda, mengajar, kemudian memberikan ilmu cara membaca Al-Quran, ilmu tentang pendidikan agama Islam, ilmu tentang bahasa Arab, dan lain-lain. Ya. Dan yang terakhir, ada waktu dan perhatian. Dengan berbagi, maka hati kita akan menjadi lapang, dan hidup itu akan terasa bahagia. Ada yang pernah berbagi di sini? Angkat tangan. Kakak Hauzan pernah berbagi? Pernah berbagi makanan? Bahagia atau sedih? Bahagia. Kakak Delisa tadi angkat tangan. Bahagia atau sedih setelah berbagi? Bahagia. Rasulullah SAW bersabda dari ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah tangan yang memberi, dan tangan yang di bawah itu adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang berikutnya, bentuk berbagi dalam Islam itu seperti apa? Ada 4 bentuk berbagi dalam Islam. Yang pertama, tolong dibacakan. Yang A, kakak Aska. Yang pertama adalah zakat. Yang kedua adalah infak. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, hadiah. Baik, kita lanjutkan. Kepada siapa kita harus berbagi? Oh, ada nenek-nenek di sini ya. Nenek ini seperti kesusahan atau bahagia? Seperti kesusahan. Maka orang yang seperti ini ketika kesusahan, mari sama-sama kita bantu. Setelah ini Ustadz tampilkan ada video. Video ini sebagai contoh dari nomor 8 manfaatnya. Menyegerakan datangnya rezeki dari Allah. Nanti video ini kalian amati, kalian catat. Sekarang Ustadz bagikan LKPD, nanti diisi. Ya, diisi. Nanti ada di nomor 2 pertanyaan itu. Setelah menonton video tentang berbagi, tuliskan nilai-nilai yang kalian pelajari. Nilai yang bisa kita ambil dari hari ini adalah rezeki itu akan datang dari mana aja, jangan takut gitu. Kita ada orang kesulitan, kita bantu, karena insya Allah kita pasti dikasih yang lebih berkali-kali lipat dari Allah SWT. Jadi jangan khawatir dengan rezeki, insya Allah ada rezeki yang ngatur lagi kita berbuat. Dari video tadi ada namanya tadi Ibu Wagini. Ini Ibu Wagini namanya. Ibu Wagini ini seorang pedagang. Ibu Wagini ini tiba-tiba tadi didatangi oleh seorang pria.
Katanya mau pulang tetapi kehabisan ongkos. Mau minta berapa? 2.000 kalau tak salah tadi. Kemudian tiba-tiba dikasih oleh Ibu Wagini lebih banyak. Kalau tak salah tadi sekitar 20.000. Ya. Setelah dikasih 20.000, orang laki-laki tadi pergi. Rupanya orang laki-laki tadi, bapak-bapak tadi, salah satu tim yang sedang memberikan tes. Bisa nggak ya Ibu Wagini tersebut membantu dengan ikhlas? Akhirnya setelah dites, Ibu Wagini ini lulus. Lulus apa? Lulus tes berbagi dengan ikhlas. Tanda poinnya adalah ikhlas. Ya. Setelah dirasa sudah cukup tesnya, maka datang lagi ibu-ibu satu, timnya. Tim dari bapak-bapak tadi bertanya dulu dengan Ibu Wagini, kemudian pura-pura membeli, harganya 10.000, tetapi dibayar 1 juta. Diisi dulu Kak ya. Nanti contoh berbaginya di rumah, sekolah dan masyarakat, isi nomor 2 dan nomor 3 ini. Sudah selesai ya? Ya. Ya, sudah. Ini ya. Ini diisi juga. Nanti silakan berbagi siapa yang menulis, kemudian siapa yang akan mempresentasinya ke depan. Semuanya harus berbagi tugas dan peran masing-masing. Iya. Ya. Yang ini nomor 2 ini pelajaran atau nilai-nilai dari video yang kita tonton tadi. Ini Ustaz Acak. Hup. Kelompok yang pertama silakan maju kelompok 3. Kakak Aisyah, Kakak Aidan, Kakak Aska dan Kakak Delisa. Silakan maju ke depan. Baik, siapa yang memperkenalkan terlebih dahulu? Kakak Aidan, yuk. Maju lagi ke sini Kak. Oke. Jangan malu-malu ya. Silakan. Yang lain menyimak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidan. Saya Aska. Saya Delisa. Saya Aisyah. Silakan dijawab. Saya akan menjawab tabel LKPD berikut. Contoh berbagi di rumah, berbagi mainan kepada adik. Contoh berbagi di lingkungan sekolah, berbagi makanan kepada teman. Contoh berbagi kepada masyarakat, berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Yang kedua, Kakak Aska, silakan jawab. Setelah menonton video tentang berbagi, tuliskan nilai-nilai yang dapat dipelajari. Berbagi dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari orang lain dan dapat kesehatan perlindungan dari Allah. Amin. Ya, terima kasih. Yang ketiga, silakan. Mengapa kita perlu berbagi kepada sesama? Karena jika kita menolong orang, orang itu akan menolong kita jika kita membutuhkan pertolongan. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kepada kelompok siapa ya? Kelompok 1. Kakak Fardan, Kakak Hauzan dan Kakak Adipa. Satu-satu bisa nanti. Yuk, perkenalkan diri dulu nanti. Siap? Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan LKPD
Yang pertama, dalam tabel. Yang pertama, Silakan dibaca. berbagi mainan bersama adik, berbagi alat, Perilaku di rumah seperti apa? berbagi mainan sama adik, Oh ya, satu lagi. sekolah, berbagi alat tulis ke teman yang lupa membawa, Ya, masyarakat, berdonasi kepada orang kesusahan. oh ya, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Setelah menonton video tentang berbagi, tuliskan nilai-nilai yang dapat dipelajari. Kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas dan keuntungan lebih dan pahala. Ya, ketika ikhlas akan mendapatkan keuntungan yang lebih dan pahala. Nomor 3, silakan baca dulu misalnya. Mengapa kita perlu berbagi kepada sesama? Karena kita sesama manusia saling membutuhkan pertolongan. Ya, jawabannya kita sesama manusia itu saling membutuhkan pertolongan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tentang berbagi tadi. Ya. Kesimpulannya, mengapa kita harus berbagi kepada sesama manusia yang ada di sekitar? Yang pertama, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Harmonis itu keadaan saling membantu dan saling mendukung. Contohnya seperti apa? Seperti tadi, saling tolong. Ustadz menolong kakak hakim menolong Ustadz. Nanti suatu hari kakak Aisyah perlu bantuan kakak Delisa. 3 tahun lagi kakak Delisa perlu bantuan kakak Aisyah. Bisa jadi. Kapan saja nanti setiap kita itu perlu bantuan dari sesama. Di mana kebaikan tersebut akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita tanam, hal yang baik akan tumbuh lagi berbuah hal yang baik kepada kita kembali. Ini ada Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, kerugian itu akan ada pada dirimu sendiri. Mengapa kita harus berbagi? Di poin yang kedua adalah dengan berbagi akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Di mana rezeki kita itu 2,5%-nya itu milik orang lain yang membutuhkan. Dengan berbagi itu akan meringankan beban orang lain. Nanti kita selesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Ustadz beri tugas kepada kakak-kakak semua untuk mempraktekkan kegiatan berbagi di rumah. Seperti apa? Seperti belajar dengan baik pada hari ini. Insya nanti pelajaran ini akan kita lanjutkan minggu depan. Ingat tadi tugasnya adalah mempraktekkan berbagi di rumah. Ya. Mudah-mudahan bisa terangkan jadi sehat, pintar semua. Amin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.